Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 149, resep baru. Setelah Thomas Kin selesai berbicara, Melissa Zhu terkejut. Menyembuhkan diabetes. Kak Thomas, apakah kamu yakin? Jika Thomas Kin dapat menyembuhkan diabetes, Melissa Zhu sedikit yakin. Bagaimanapun, sebelumnya di rumah sakit, dia pernah menarik kakek Asteris kembali dari gerbang kematian. Teknik pengobatannya sudah pasti luar biasa. Akan tetapi, dari sudut pandang Melissa Zhu, walaupun mampu menyembuhkan diabetes, metodenya sangatlah rumit. Akupuntur dan blind massage ataupun teknik lanjutan lainnya sangat diperlukan. Hanya mengandalkan obat yang diproduksi secara massal saja dapat menyembuhkan diabetes. Sepertinya tidaklah mungkin. Thomas Kin berkata, tentu saja aku yakin. Aku akan menulis resep untukmu. Jika kamu memproduksinya sesuai dengan ini, aku perkirakan modalnya sebotol obat harus sekitar 800 yuan. 800. Mahal sekali. Sebotol Sugar Free and Juice Group hanya 50 yuan lebih. Mereka punya 800 yuan sebotol. Siapa yang bisa membelinya? Thomas Kin tersenyum. 800 masih mahal. Sebotol obat aku benar-benar dapat menyembuhkan diabetes mereka. Apakah kamu masih berpikir bahwa 800 mahal? Bahkan untuk pasien yang sudah berat penyakitnya, 2 botol pun sudah cukup. Melissa Zhu tertegun sejenak, mulutnya terbuka karena kaget. 800 bisa sembuh total. Kalau bisa sembuh total, 800 memang tidak mahal, bahkan bisa dikatakan sangat murah. Sebotol Sugar Free bisa diminum selama setengah bulan. Jadi setahun biayanya lebih dari 1000 yuan. Masalahnya adalah minum, Sugar Free hanya bisa mempertahankan, bukan benar-benar menyembuhkan. Kedua hasil tersebut sangat berbeda. Di luar dugaan, Kak Thomas ternyata punya resep seperti itu. Melihat Melissa Zhu yang masih dengan tatapan curiga, Thomas Kin tersenyum. Begini saja. Kamu menggunakan resep ini untuk membuat beberapa paket uji coba. Pertama-tama pergi ke uji klinis, dan kemudian mendistribusikannya ke apotek besar secara gratis. Setelah ada hasilnya, barulah diangkat ke pasar. Oke, kalau begitu aku akan mencobanya. Thomas Kin sudah berkata seperti itu, Melissa Zhu tidak memiliki alasan untuk tidak mempercayainya. Thomas Kin segera menuliskan resep untuk diberikan ke bagian produksi. Melissa Zhu tahu sedikit tentang farmakologi, tapi hanyalah kulit luarnya saja. Dia mengambil resepnya dan pergi ke departemen produksi, dan menyerahkannya kepada ahli yang digaji oleh Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd. Dari ibu kota. Guru Kelvin, aku mendapat resep baru, coba Anda periksa. Kelvin Tian mendorong lensa kacamatanya yang tebal, menerima resepnya dan mulai mempelajarinya dengan wajah serius. Setelah beberapa saat, Kelvin Tian mengerutkan kening. Hati Melissa Zhu ketar-ketir, ada apa Guru Kelvin, apakah ada masalah dengan resep ini? Kelvin Tian berkata, seharusnya tidak ada masalah dengan resepnya. Sejujurnya, aku tidak bisa mengatakan apa efek dari resep ini, tapi ada satu hal, bahan obat pada resep ini sangat mahal. Jika dibuat dengan cara ini, biayanya tidak murah. Kelvin Tian hanyalah seorang ahli farmasi, dia tetap harus mempertimbangkan dari persepsi perusahaan, jika harganya begini mahal, bahkan jika diproduksi, tidak akan ada yang membelinya. Melissa Zhu berkata, kamu tidak perlu mempertimbangkan harga, produksi beberapa sampel terlebih dahulu. Kelvin Tian berkata dengan cemas, CEO Zhu, maafkan aku karena ikut campur, resep obat lebih baik berasal dari ahli terkenal.
Resep tradisional pedesaan tidak kredibel, dan efek sampingnya pun tidak dapat diprediksi. Melissa Zhu mengerutkan kening. Kata-kata Kelvin Tian masuk akal juga, tetapi dia masih percaya pada Kak Thomas. Begitu, kamu produksi saja dulu. CEO saja sudah berkata seperti itu, maka Kelvin Tian juga tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya melihat resep ini dan merasa bingung. Resep ini terlihat sangat biasa, apakah bisa mengalahkan Sugar Friends? Keluarga Zhu, saat ini, Gael Zhu, Leonie Zhu dan yang lainnya sedang duduk di ruang makan dan makan hotpot. Keluarga itu sedang bersenang-senang. Kakak, kamu benar-benar bijak. Begitu patennya diajukan, maka Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd. pun habislah sudah. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 150 Sugar Gatno. 1. Awalnya, di bawah tekanan bersama antara perusahaan besar Meng dan Suan Company, Zus Pharmaceutical Co., Ltd. hampir bangkrut, lalu tuan muda keluarga Su ** memberikan sebuah ide dan segera membuat mereka hidup kembali. Bukankah Melissa Zhu sangat hebat? Bukankah kamu sudah bernaung pada orang hebat? Kali ini, tanpa Sugar Friends, aku akan lihat sehebat apa kamu. Setelah dipatenkan, Sugar Friends akan menjadi produk monopoli mereka, dan distributor di seluruh provinsi bahkan di seluruh negeri akan datang untuk mengemis kepada mereka. Sebagai produsen dengan hak paten, Zus Group tentu saja dengan sendirinya memiliki hak untuk berbicara dan dapat mengajukan permintaan apapun. Syarat pertama mereka adalah para distributor tersebut harus membatalkan kerjasama dengan Melissa Zhu. Perusahaan-perusahaan yang ada di provinsi lain itu tidak mengerti, bukankah kalian itu satu keluarga? Mengapa masih mengajukan permintaan seperti itu? Semua orang langsung setuju, tanpa ragu-ragu. Begitulah asal-muasalnya adanya adegan di mana Melissa Zhu membanting telepon dengan marah barusan. Gael Zhu mencibir, Melissa Zhu si gadis ingusan itu berani melawan kita. Dia pikir dia siapa? Bukankah dia telah bernaung pada Weston Meng? Memangnya Weston Meng bisa menghadang semuanya? Perusahaan besar Meng memang hebat di kota Donghai. Tetapi bagaimanapun juga, itu adalah keluarga yang baru berkembang beberapa tahun terakhir, tetap masih ada perbedaan dengan 3 keluarga besar yang sudah berakar dalam. Dengan dukungan keluarga Su dan keluarga Hua, Gael Zhu tiba-tiba mendapatkan kepercayaan diri. Leonie Zhu juga merubah sikapnya sebelumnya dan berkata sambil tersenyum. Kakak memang hebat. Melissa Zhu mengandalkan dirinya masih muda dan cantik lalu naik ke atas tempat tidur Weston Meng, tidak tahu malu, benar-benar mempermalukan keluarga Zhu. Menurut mereka, alasan mengapa perusahaan besar Meng begitu mendukung Melissa Zhu pasti karena mereka punya hubungan intim. Wanita memang lebih gampang, dia bisa naik posisi dengan kaki terbuka. Gael Zhu berkata. Dia hanya bisa berusaha selama beberapa hari, jika mereka tidak punya Sugar Friends, perusahaan tidak akan bisa dipertahankan, barulah kita lihat siapa yang akan berlutut dan memohon. Saat ini, keluarga Gael Zhu sangat senang. 2 hari kemudian, kelompok obat pertama selesai diproduksi, dan Melissa Zhu untuk sementara menyebutnya Sugar Gatno. 1. Kelvin Tian memegang obat yang baru saja keluar dari pabrik dengan khawatir. CEO Zhu, botol sekecil itu harganya 800 yuan, menurutmu siapa yang bisa membelinya? Melissa Zhu berkata, jika memiliki efek pengobatan dan dapat menyembuhkan diabetes, menurutmu apakah ada yang akan membelinya? Kelvin Tian tercengang, menyembuhkan. CEO Zhu, lelucon internasional apa yang kamu buat? Dengan hanya beberapa obat, bahkan jika harganya mahal, sama sekali tidak memiliki efek magis seperti itu, kamu bilang dapat sembuh total. Jangan-jangan kamu sudah dibohongi oleh dokter dukun. Melissa Zhu mengerutkan kening,
Ada hasil atau tidak, tinggal uji klinis saja sudah cukup. Apakah pasien sudah siap? Sudah siap. Melissa Zhu membawa beberapa eksekutif perusahaan ke laboratorium. Seorang wanita paruh baya berusia 40-an sudah menunggu di sini. Eksperimennya sangat sederhana. Sebelum meminum obat, akan dilakukan tes gula darah. Setelah meminum obat, tes kembali, kemudian tes lagi setelah beberapa jam. Kemudian setiap hari datang sekali untuk diperiksa, dan sudah bisa mendapatkan hasil percobaan dalam waktu sekitar seminggu. Setelah pasien menguji gula darahnya, dia pun meminum Sugar Got No. 1. Meski masih ada beberapa jam lagi baru ada hasilnya, Melissa Zhu sudah mulai gugup. Dia menarik napas dalam-dalam. Resep obat Kak Thomas seharusnya tidak ada masalah, kan? Bersambung.